Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 6 Pertemuan di tepi sungai. Di luar kota Guangling, sebuah sungai besar mengalir deras, permukaannya lebar, dan panjangnya ribuan kaki. Sungai Dacang. Sungai terpanjang di Kabupaten Yunhai, berkelok-kelok sejauh ribuan mil. Saat itu tepat jam 10 pagi. Sui mengenakan kain biru dan berjalan ke utara menyusuri sungai Dacang sendirian. Saat dia berjalan, dia merasakan perubahan aura antara langit dan bumi. Amati momentum gunung dan sungai, amati fenomena langit dan bumi. Inilah yang disebut pendekatan Feng Shui Kangyu. Meskipun Sui tidak memiliki kultivasi saat ini, pengalaman dan visinya di kehidupan sebelumnya masih ada. Hal ini memungkinkan dia untuk mendapatkan wawasan tentang aura yang tersebar antara langit dan bumi dari tren gunung, sungai, dan sungai. Aura tiap tempat berbeda-beda. Dia berjalan di sepanjang tepi sungai sejauh lebih dari 10 mil dan akhirnya berdiri diam, dengan sedikit kepuasan di matanya. Di depan ada gunung besar dengan gugusan puncak dan pegunungan, diselimuti kabut sepanjang tahun. Pegunungan Yuncang. Tanahnya terbentang sepanjang 800 mil dan berbatasan dengan sungai Dacang. Lebih jauh ke depan, ada punggungan ibu hantu di Gunung Yuncang yang membuat penduduk kota Guangling membicarakannya. Sui meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke kejauhan. Selama bertahun-tahun, Guimuling dianggap sebagai tempat dengan bahaya yang tidak diketahui. Konon dahulu kala, terdapat reruntuhan medan perang di sana, yang sangat menyeramkan. Konon ada hantu ganas dan suram yang menghantuinya sepanjang tahun. Banyak cerita hantu yang beredar di kota Guangling sebagian besar berhubungan dengan Ghost Mother Ridge. Energi yin mengunci gunung, dan kabut jahat tidak pernah hilang. Ini memang tempat yang diberkati bagi roh jahat. Setelah beberapa saat, Sui mengalihkan pandangannya dan mendesah dalam hatinya, sayang sekali aku belum berada di sini belum dibudidayakan, jika tidak, Anda dapat melakukan perjalanan dan menangkap beberapa hantu ganas untuk membantu Anda mengumpulkan ramuan dari pegunungan. Dalam hal ini, Anda tidak perlu datang ke tempat terpencil di luar kota untuk berlatih. Memang ada hantu di dunia ini. Dan Sui lebih tahu bahwa hantu terbagi menjadi hantu, dan sebagainya. Di antara 9 negara bagian di hutan belantara, Kaisar Hantu Siming, dengan asal-usul paling misterius pada awalnya adalah hantu, yang lahir di medan perang kuno, yang dapat disebut sebagai legenda dalam budidaya hantu. Meski energi spiritual di sini masih sangat tipis, bagi saya sekarang sudah cukup bagus. Sui akhirnya memutuskan untuk berlatih di sini. Ini adalah hutan Murbei, berbatasan dengan sungai Dacang, dengan pegunungan Yuncang di depannya. Hutan ini menyembunyikan angin dan menerima air. Kekuatan gunung dan sungai bertemu di sini. Hembusan angin sungai bertiup, dan energi spiritual yang mengalir di udara membuat orang merasa rileks dan bahagia. Gelombang. Sui menghembuskan udara keruh, dan tubuh serta pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih dan halus, seperti bulan purnama di langit biru. Kemudian, dia perlahan membuka postur tubuhnya dan melakukan teknik binaraga Songhai. Benar saja, ini berbeda dengan saat saya berlatih di keluarga Wen. Sesaat, Sui, yang sedang berlatih, menyadari bahwa dalam kehampaan 10 kaki jauhnya, ada benang energi spiritual tipis datang ke arah dia dan menyusup ke dalam tubuhnya. Seperti angin musim semi yang berubah menjadi hujan, ia membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Dan energi serta darah di tubuhnya mulai menjadi lembut dan hidup, seolah-olah dia sedang bersorak, melompat kegirangan, dan penuh vitalitas. Sui segera meninggalkan pemikiran yang mengganggu ini dan membenamkan dirinya dalam kultivasi, sepenuhnya melupakan dirinya sendiri. Matahari sudah tinggi di langit dan hari sudah siang. Kali ini, Sui berlatih selama 3 jam. Untungnya, hutan Murbei ini sangat terpencil, dekat dengan punggung Bukit Guimu, tempat yang berbahaya, dan tidak dapat diakses, jadi tidak ada yang mengganggu Qingxiu Sui. Patah. Tiba-tiba, terdengar suara tajam dari otot dan tulang tubuh Sui, seolah-olah lapisan pelindung tubuh telah dibelah, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak seperti sungai Yangtze. Saat ini, tubuhnya seperti pohon pinus abadi, terhubung dengan langit dan bumi. Darah yang mendidih dan hidup di tubuh ibarat burung bangau yang mengepakkan sayapnya, terbang di langit biru, riang dan penuh pesona misterius. Pinus dan bangau, gerak dan keheningan selaras, virtualitas dan realitas saling melengkapi, baik bentuk maupun makna. Saat ini, Sui telah sepenuhnya menguasai esensi dan pesona teknik pembentukan tubuh Songhai. Dan dia juga memasuki tahap awal perpindahan darah dalam satu gerakan. Alam pergerakan darah adalah alam pertama seni bela diri. Ini adalah awal dari kultivasi dan landasan dari jalan besar. Alam ini dibagi menjadi 4 tingkatan, pemurnian kulit, pemurnian daging, pemurnian tendon, dan pemurnian tulang.
Setelah setahun, Sui akhirnya mendapatkan kembali tingkat kultivasinya hari ini. Dentang. Nyanyian pedang yang familiar terdengar di benak Sui, dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. 9 pedang neraka. Apakah kamu juga berbahagia untukku? Mata Sui menunjukkan warna yang halus. Di kehidupan sebelumnya, ketika saya masih muda dan baru saja mulai berlatih, pedang 9 neraka ada di sisi saya, menemani saya sepanjang perjalanan. Sampai reinkarnasinya, bahkan dengan kultivasinya yang menakutkan di alam Xuanhe, yang dihormati oleh hutan belantara besar, dia masih tidak dapat mengungkap rahasia sebenarnya dari pedang 9 neraka. Asalnya, rantai Dewa 9 lapis tersegel pada pedangnya. Semuanya penuh misteri. Sui bisa melepaskan kekayaan melimpah dan ketenaran tak tertandingi yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulepaskan adalah pedang 9 neraka. Oleh karena itu, sebelum bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya, Sui tidak segan-segan menyegel kenangan seumur hidupnya dalam pedang ini dan bereinkarnasi dengan pedang ini. Pedang ini seperti kehidupan dan tidak dapat dipisahkan. Segera, Sui menggelengkan kepalanya dan dengan tenang mulai merasakan perubahan auranya sendiri. Kultivasi dengan menghirup energi spiritual sungguh luar biasa. Setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia berlatih keras di rumah Wen selama 3 hari. Namun jika digabungkan, itu jauh lebih singkat dibandingkan 3 jam latihan di tepian Sungai Dacang. Sungguh dunia yang berbeda. Jika saya berlatih di sini, hanya perlu 3 hari bagi saya untuk mencapai tingkat pemurnian kulit. Memikirkan hal ini, Sui menggelengkan kepalanya. Jika saya hanya ingin meningkatkan tingkat kultivasi saya, itu akan mudah bagi saya. Tetapi ketika saya membangun kembali kehidupan ini, yang saya inginkan adalah melampaui kehidupan sebelumnya. Untuk mencapai langkah ini, kita harus bekerja dengan mantap di setiap tingkat dan bekerja selangkah demi selangkah. Ingat, kamu tidak boleh bertindak terlalu tergesa-gesa. Sui mengingatkan dirinya sendiri secara diam-diam. Alam perpindahan darah adalah alam pertama dalam seni bela diri. Meskipun situasi ini adalah yang paling mendasar, namun juga yang paling penting, yang dapat mempengaruhi apakah jalan di masa depan dapat melangkah lebih jauh. Dia menggunakan teknik latihan tubuh Songhe untuk berlatih guna mengembangkan landasan dalam 4 bidang seni bela diri yang jauh melebihi bidang yang sama di kehidupan sebelumnya. Sayang sekali saya tidak punya uang sekarang. Jika saya punya cukup uang, saya bisa membeli beberapa tanaman obat di kota. Setelah berlatih setiap hari, saya bisa menyehatkan tubuh saya dengan mandi obat dan memurnikan sari obatnya, yang akan menjadi cukup untuk lebih meningkatkan dan meningkatkan kekuatan fisikku. Lanjutkan. Turunlah, kamu harus mencari peluang untuk menghasilkan uang. Sui sedang memikirkan rencana pelatihannya di masa depan. Tiba-tiba, suara batuk yang keras terdengar dari angin. Sui berbalik dan melihat 2 sosok mendekat dari kejauhan ke arah punggung Bukit Guimu. Seorang lelaki tua berjubah dan seorang gadis berbaju ungu. Lelaki tua berjubah itu berjalan sembarangan, wajahnya kurus dan pucat, dan dia terbatuk-batuk hebat saat berjalan, membuatnya hampir sesak napas. Gadis berbaju ungu menemaninya di satu sisi, wajah oval cantiknya penuh kekhawatiran. Pakaian ungunya berkibar, dan sabuk giok putih melingkari pinggangnya. Dia tinggi dan cantik, dan penampilannya sangat luar biasa. Yang lebih langka lagi, ia memiliki aura kebangsawanan yang sangat berbeda dengan orang biasa. Apakah lelaki tua atau gadis muda ini? Jelas mereka sudah lama berada di posisi atas. Sui hanya melirik mereka dan kemudian membuang muka. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia berhenti dan menatap lelaki tua berjubah itu lagi. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang baru, dan warna aneh muncul di kedalaman matanya. Lelaki tua berjubah dan gadis berbaju ungu sudah memperhatikan Sui dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tetapi ketika Sui memandang lelaki tua berjubah itu untuk kedua kalinya, gadis berpakaian ungu itu hanya bisa mengerutkan kening, dan sedikit rasa cemberut muncul di wajah cantiknya. Licik, kamu bisa tahu dia bukan orang baik pada pandangan pertama. Dia menatap Sui dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya. Sui kaget, gadis ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Zijin, jangan kasar. Tidak peduli seberapa besar kamu mengkhawatirkan cedera kakek, kamu tidak bisa menyebarkan amarahmu pada orang yang tidak bersalah. Pria tua berjubah itu berkata dengan suara lembut, saat kamu berada di dalam dunia, kamu harus menahan diri dan kembali ke sopan santun, dan jangan mengatakan apapun yang tidak pantas. Hanya dengan cara ini kamu dapat menjaga platform spiritual tetap tenang dan jangan terjebak oleh 6 pencuri di hatimu. Kata gadis bernama Zijin. Dengan sedih, kakek, kamu sangat terluka, dan kamu masih datang untuk memberiku pelajaran, bagaimana aku bisa tega mendengarkan. Orang tua berjubah itu tertawa dan menggelengkan kepalanya, lalu sedikit melengkungkan tangannya ke arah Sui, jika aku menyinggungmu, maafkan aku.
Saat dia mengatakan itu, dia terbatuk-batuk dengan keras, menyebabkan urat di dahinya menonjol, seolah dia ingin memuntahkan jantung dan paru-parunya. Kakek, tolong jangan bicara lagi. Wajah cantik si Jin dipenuhi kekhawatiran dan dia sangat cemas. Dia dengan hati-hati memegang lengan lelaki tua itu, saat kita kembali ke kota, aku akan mencari dokter terbaik untuk merawatmu luka. Saat ini, Sui tiba-tiba berkata, cedera seperti ini tidak bisa diselamatkan oleh dokter biasa. Jika terus ditunda, akan ada kematian atau kematian dalam 3 hari. Zijin membelalakkan matanya karena marah dan berkata dengan marah, kamu begitu besar. Beraninya kamu mengutuk kakekku sampai mati. Orang tua berjubah itu tersenyum pahit dan berkata, Zijin, teman kecil ini benar, luka kakek hampir tidak ada harapan. Zijinro. Setelah disambar petir, dia patah hati dan berkata dengan suara gemetar, kakek, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Aku akan membawamu kembali ke Kabupaten Yunhei. Pria tua berjubah itu tersenyum dan berkata, jangan panik, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Sepanjang hidupku sebagai seorang prajurit, aku sudah lama meremehkannya. Setelah mengatakan ini, dia menatap Sui lagi dengan ekspresi halus, temanku, saya ingin bertanya, bagaimana Anda melihat luka di tubuh lelaki tua itu sebelumnya? Sui memandang lelaki tua berjubah itu. Indranya bagus, tetapi dia tidak menyembunyikannya, berkata. Ada warna merah tua kejahatan di antara alis, wajah pucat dan tidak berdarah, paru-paru diserang oleh racun yang menyeramkan, ditambah gumpalan energi mayat dingin yang tersisa di tubuh. Jika tebakan saya benar, saya bertemu dengan 6 mayat yin tertinggi di Guimu Punggung Bukit sebelumnya. Orang tua berjubah tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, mata yang bagus. Zijin di sebelahnya berkata dengan ragu, itu tidak benar, kakek, kamu mengatakan bahwa hanya ada sedikit orang di Yunhei ini kabupaten. Tahukah Anda bahwa 6 mayat yin tertinggi lahir di punggungan ibu hantu Gunung Yuncang? Inilah sebabnya lelaki tua berjubah itu tergerak. Belum lagi kota Guangling, hampir tidak ada seorang pun di seluruh Kabupaten Yunhei yang mengetahui rahasia ini. Namun pemuda di depannya bisa mengatakan yang sebenarnya hanya dengan melihat luka di tubuhnya. Sui berkata, dengan tenang, tidak ada gunanya melihat ini. Saya bahkan yakin Anda di sini untuk memetik rumput liuin dan bunga poliyang. Bagaimana Anda tahu? Kaget dan berseru. Ekspresi lelaki tua berjubah itu juga berubah, dan kekacauan muncul di hatinya. Seorang pemuda yang saya temui di pinggir jalan mampu melihat luka yang dideritanya dan tujuan perjalanannya hanya dengan mengandalkan penglihatannya. Ini terlalu buruk. Bagaimana aku tahu? Sui menggelengkan kepalanya dan terkekeh, nak, tahukah kamu bahwa dimanapun 6 mayat yin absolut muncul, pasti ada rumput 6 yin. Obat mujarab ini sangat dingin dan sangat yin, disebut soliter jika yin tidak tumbuh, yang tunggal tidak dapat tumbuh. Dimanapun 6 rumput yin tumbuh, pasti ada bunga kutub yang menemaninya. Ini adalah akal sehat di hutan belantara Kyushu yang luas. Tapi yang jelas si Jin kaget dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan ekspresi lelaki tua berjubah itu menunjukkan sedikit keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Di matanya, pemuda jangkung dan kurus di seberangnya memberinya aura yang tak terduga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pembaruan tambahan ini ditujukan untuk pemimpin aliansi, saudara bandit. Besok akan ada update untuk pemimpin aliansi Tao Gelombang. Jangan terlalu bertele-tele tentang ikan mas, terbitan buku baru sangat ingin dikumpulkan dan dipilih gelombang-gelombang tolong kalian semua.